dikirimkan. Ya, sekalipun secara formal kita kenal ada 21 surat, tapi ternyata kalau dicermati memang agak sulit untuk menentukan berapa sih jumlah surat yang ada dalam Perjanjian Baru. Misalnya ada surat yang menurut pengamatan itu merupakan gabungan dari beberapa surat. Jadi surat itu sebetulnya asalnya adalah beberapa surat pendek lalu kemudian digabung menjadi satu. Hingga jumlahnya bisa 2 atau 3 untuk satu surat. Lalu kalau kita lihat juga di Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 6 untuk 7 jemaat di Asia Kecil itu juga sebetulnya merupakan surat. Wahyu pasal 1 itu ya. Kalau kita boleh membacanya secara sekilas. Jadi sekali lagi sekalipun jumlah formalnya adalah 21, tapi sebetulnya bagi kita yang sudah belajar tentang ini, kita bisa katakan sebetulnya jumlah yang namanya surat itu lebih dari 21 itu. Nah, dengan data ini, kita harus katakan bahwa surat sebagai salah satu corak sastra itu adalah corak sastra yang sangat mendominasi Perjanjian Baru. Injil yang sudah kita bicarakan juga merupakan salah satu corak sastra. Kita hanya punya 4. Dan Apokalipsi, Wahyu yang juga kita bisa katakan sebagai salah satu corak sastra, kita hanya punya 1 kitab Wahyu. Walaupun dalam kitab Injil misalnya sudah kita sebutkan sebelumnya pasal 13 Markus, itu juga bercorak apokaliptik. Oke, lanjut Bu, slide-nya. Nah, ini lengkapnya surat yang ada di dalam Perjanjian Baru ya. Pertama, kelompok yang terhubung dengan nama Paulus sebagai penulisnya. Saya katakan terkait dengan nama Paulus, ada alasan saya memilih kata itu sebetulnya. Sebab beberapa dari surat itu dikritisi atau dianggap atau diduga bukan langsung berasal dari tangan Paulus. Itu mungkin nanti kita bicarakan ketika kita mau bahas satu demi satu. Nah, surat yang memakai nama Paulus atau dikaitkan dengan Paulus sebagai penulisnya adalah ini. Surat Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, dan Filemon. Nah, 5 dari antara 13 surat ini disebut sebagai surat-surat penjara karena ditulis oleh Paulus ketika dia berada di dalam penjara, walaupun tidak selalu jelas penjara di kota mana ketika dia menulis itu dia sedang berada, karena Paulus dipenjarakan dalam beberapa tempat. Nah, surat-surat penjara, surat-surat yang dikirim ketika dia berada di penjara adalah surat Filipi, Kolose, Filemon, Efesus, dan 2 Timotius. Lalu ini ada yang tercecer 1 dan 2 Timotius dan Titus ya, tolong ditambah itu dengan Titus. Ini disebut sebagai surat-surat pastoral atau surat-surat penggembalaan. Ya, mengapa dikatakan surat pastoral? Karena isi dari surat itu bersangkut paut dengan upaya sang penulis untuk mengajar Timotius dan Titus tentang bagaimana menata secara pastoral keberadaan dan kehidupan jemaat yang mereka layani ketika itu. Nah, selain surat-surat yang dikaitkan dengan nama Paulus, ada juga surat-surat lainnya yang tidak ada sangkut pautnya dengan Paulus. Surat-surat itu adalah Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 1, 2 dan 3 Yohanes, dan Yudas. Nah,
Surat-surat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 surat ini disebut dengan, ya, orang lain menyebutkannya surat-surat Katolik, Katolikos bahasa Yunaninya, itu searti dengan umum atau am. Kenapa? Karena berbeda dengan surat-surat Paulus, 7 surat ini tidak ditujukan secara khusus kepada satu kelompok tertentu. Surat ini terkesan ditujukan kepada siapa saja, general, umum, Katolik, am. Dan yang terakhir adalah surat Ibrani. Nah, surat ini pernah dalam sejarah dikaitkan dengan nama Paulus. Tapi kemudian klaim bahwa dia berasal dari Paulus tidak ada yang mendukung lagi. Karena ada beberapa hal di dalam surat ini yang sama sekali tidak mencerminkan kemiripannya dengan apa yang dibahas oleh Paulus dalam surat-surat yang kita sebutkan tadi sebagai surat-surat yang terkait dengan nama Paulus. Oke, Bu, lanjut. Nah, saya kira sama seperti di masyarakat modern. Surat-surat atau surat menyurat itu merupakan kebiasaan yang umum digunakan. Walaupun sekarang ini kita sudah hidup dalam alam teknologi yang sangat maju, tapi hal surat menyurat itu tetap merupakan sebuah kebutuhan. Fasilitasnya atau sarana untuk mengungkapkan apa yang dimaksud dengan surat itu mungkin juga berbeda, tapi surat tetap kita perlukan. Nah, sifat dari surat-surat itu bervariasi. Ada yang surat pribadi, ada yang surat-surat yang terkesan normal, formal isinya, ya seperti dokumen-dokumen yang saya sebutkan di awal tadi. Di dunia Helenistik, dunia di mana tulisan-tulisan PB kita itu lahir, dunia di mana gereja mula-mula itu juga hidup, keterampilan menulis surat dimasukkan dalam kurikulum belajar di sekolah. Saya kira yang seperti itu tidak ada di pendidikan kita di Indonesia, ya. Saya nggak tahu kalau itu ada, itu masuk dalam mata pelajaran apa, bahasa Indonesia atau apa, menulis surat. Nah, diajar di sana dalam tatap muka belajar tentang surat menyurat itu diajarkan tentang aspek-aspek formal dari surat. Ya, ini misalnya surat itu terbagi atas tiga bagian, ya. Bagian pembukaan itu biasanya isinya salam. Saya tidak tahu kalau surat modern sekarang ini masih terbiasa dengan menulis salam atau langsung ke poinnya. Mungkin dalam surat-surat formal langsung kepada poinnya. Nah, dalam salam ini biasanya juga sang penulis memperkenalkan dirinya sejak awal. Siapa dia, apa perannya, dari mana dia, dari Paulus misalnya, ya, lalu ditambah dengan Rasul Yesus Kristus atau hamba Tuhan dan lain sebagainya. Itu untuk memperkenalkan diri siapa dia, dengan maksud agar sejak awal orang yang menerima surat itu sudah tahu siapa, bagaimana sang pengirim atau penulis surat itu. Lalu bagian kedua adalah isi utama dari surat itu. Isi pokok, apa maksud dari surat itu, dan itu bagian yang paling panjang. Orang sekarang bilang ini content of the letter. Dan di situ bisa sangat panjang. Lalu bagian ketiga adalah bagian penutup. Dan di sana juga ada salam penutup. Salam akhir. Yang kadang-kadang juga disertai dengan doa harapan dari sang penulis untuk orang-orang yang menerima surat ini. Nah, saya katakan bahwa format surat ini sering diperluas dengan menambahkan di bagian akhir, ya, harapan agar penerima surat, orang-orang yang menjadi alamat surat itu berada dalam keadaan baik atau dalam keadaan yang semakin baik, lalu tutup dengan doa, ucapan syukur, atau juga berkat. Nah, para penulis surat PB mengadopsi format ini.
format yang Helenistik ini ya, yang dipelajari atau diajarkan di sekolah-sekolah. Lalu kemudian mereka memasukkan unsur-unsur yang khas Kristiani di dalam surat itu. Seperti tadi doa harapan, berkat, ada doksologi, dan lain-lain sebagainya. Karena itu kita bisa katakan bahwa para penulis surat dalam Perjanjian Baru itu telah mengkristenkan bentuk surat Helenistik. Jadi sebelum para penulis ini menulis, mereka sudah punya latar belakang tentang bagaimana menulis surat. Itu introduksi tentang surat secara keseluruhan. Sekarang kita lanjut ke pembicaraan khusus surat-surat Paulus. Bab surat-surat surat Ibrani nanti kita akan bicarakan pada minggu depan ya. Malam ini kita bicara tentang surat Paulus yang jumlahnya banyak itu, semua kita punya cukup waktu untuk menyelesaikannya. Karena itu saya tidak akan banyak menambah tambahan penjelasan ya, saya coba mengikuti apa yang sudah diringkas di sini supaya cukup waktu bagi kita untuk membahas seluruh surat Paulus ini atau surat-surat yang terkait dengan Paulus ini. Surat Paulus secara keseluruhan ditujukan kepada jemaat-jemaat. Sekalipun di sana ada surat yang terkesan pribadi seperti 1, 2 Timotius, Titus, dan Filemon, tapi sebetulnya ketika menulis suratnya dalam surat itu, Paulus berharap bahwa apa yang dia tulis kepada pribadi-pribadi itu juga dibacakan di depan jemaat, atau juga bersangkut paut dengan jemaat dan berdampak kepada jemaat. Jadi sekalipun suratnya ditujukan kepada alamat pribadi, tapi dampak dari surat itu diharapkan akan terasakan di dalam kehidupan berjemaat. Nah, dibandingkan dengan surat-surat Helenistik yang bersifat pribadi ya, bukan formal ya, dokumen-dokumen bukan, maka surat-surat Paulus berbeda dalam beberapa aspek. Pertama, surat-surat Paulus lebih panjang. Kita ingat surat Roma itu panjang, 1 Korintus, 2 Korintus itu panjang. Kalau zaman modern ini orang membaca sepucuk surat dengan isinya panjang begitu, mungkin dia hanya akan berhenti pada paruh dan berhenti membaca selanjutnya. Tapi Paulus punya surat panjang, kecuali tentu saja surat Filemon yang tidak ada pasalnya, saking pendeknya. Di dalam surat-surat Paulus itu secara keseluruhan terkandung bahan ajar, materi pengajaran bagi jemaat. Dia tidak hanya menyapa, sekedar menyapa begitu saja, tapi dalam suratnya dia memuat bahan-bahan ajar, bahan-bahan pembinaan, kalau kita pakai istilah kota wisata, bahan-bahan kursus. Paulus juga punya surat, punya ciri. Dia memakai lebih dari satu nama. Dia pakai dari Paulus dan Silas dan Timotius. Jadi dia selalu menggandengkan orang lain sebagai orang-orang yang bersama-sama dengan dia menulis surat ini. Sehingga surat ini bukan hanya rahasia antara Paulus dan jemaat atau penerima, tapi juga merupakan atau diketahui oleh teman-temannya. Bukan rahasia antara Paulus atau penulis dan alamat langsung, tapi juga diketahui oleh teman-teman sekerjanya. Oke, ada jejak retorik dalam surat Paulus. Misalnya retorika berformat diatribe atau diatriba itu maksudnya seperti ini. Ketika menulis itu Paulus seperti dalam bayangannya sedang berhadapan dengan orang-orang lain. Dan orang-orang lain itu punya pendapat atau punya pandangan. Dan pandangan-pendapat itu seperti dikatakan. Dan Paulus tahu itu. Sehingga Paulus ketika menulis, dia seakan-akan hendak menanggapi atau menjawab apa yang dipikirkan atau dikatakan oleh orang-orang itu. Maksudnya jejak-jejak retorikal
Dia tidak hanya menulis surat dari dirinya sendiri, tapi dia sedang membayangkan bahwa ada orang lain yang ikut berpendapat dan dia coba menanggapi, mengomentari atau mengkritisi apa yang merupakan pendapat orang lain. Nah, saya sebutkan di sini contoh tentang retorika dalam surat Paulus adalah surat Roma. Kalau ada yang berkata begini, saya mengatakan ini. Jadi seolah-olah Paulus sedang berhadapan dengan orang dengan pendapatnya. Nah, selain itu yang membedakan surat Paulus dengan surat-surat Helenistik adalah dia dalam suratnya dimasukkan berbagai unsur liturgi ibadah. Misalnya di situ ada pujian, ada hymn, di situ ada pengakuan, di situ ada doa, di situ ada berkat, di situ ada doksologi, pemuliaan bagi Tuhan. Doxo itu dari doksa kata Yunani berarti kemuliaan bagi Tuhan. Dan tidak jarang Paulus juga mengutip ayat-ayat atau cerita-cerita dalam perjanjian lama, misalnya tentang, dan itu dipakainya untuk mendukung argumennya. Nah, kita mulai dari surat pertama, surat Roma. Agak sulit menentukan secara pasti kapan ditulis, kalau dalam setiap surat tidak dicantumkan tanggal, beda dengan surat kita. Kita mulai dari tanggal Jakarta 24 Agustus 2023, tapi surat-surat pada waktu itu tidak mencantumkan waktunya. Tapi dari perkiraan setelah mencermati semuanya itu bisa jadi surat Roma ditulis antara tahun 55 sampai tahun 57, ada sekitar 3 tahun rentangan itu. Bukan berarti dia menulis selama 3 tahun, ya, tapi salah satu waktu dalam tahun ini. Nah, kalau kita ingat, sepertinya tidak ada kitab-kitab Injil yang ditulis dari surat Roma ini. Ya. Jadi surat-surat Paulus lebih tua dari kitab-kitab Injil. Catatan kita ya. Penulisnya ya jelas Paulus. Dia mengatakan dari Paulus kepada, alamatnya jemaat di Roma. Tapi kalau kita membaca beberapa bagian di dalam surat Roma ini, sepertinya target utama Paulus adalah orang-orang Kristen bukan Yahudi. Nah, istilahnya Gentiles atau orang kafir, tapi kita sekali lagi tidak usah pakai kata kafir, ya. Bilang bukan Yahudi. Terkadang mereka itu disebut sebagai orang-orang Yunani hanya untuk membedakannya secara biologis dari orang-orang Yahudi. Nah, siapa yang membuat jemaat Roma ini sampai ada atau lahir? Tidak jelas. Besar kemungkinan nggak ada. Jemaat ini lahir dan berkembang dari pengajaran tentang Yesus yang berlangsung di dalam sinagog. Tapi siapa yang mengajarkan juga tidak jelas. Lalu kemudian orang menduga seperti ini. Pada waktu hari Pentakosta yang diceritakan dalam Kisah Rasul pasal 2, ada banyak sekali orang Yahudi dari berbagai tempat, termasuk dari Roma, datang ke Yerusalem dan mendengarkan atau menjadi saksi peristiwa Pentakosta, mendengarkan khotbah-khotbah Petrus misalnya. Dan mereka itu menerima apa yang diajarkan oleh Petrus. Ketika mereka kembali lagi ke Roma, mereka meneruskan apa yang mereka peroleh itu di dalam peribadatan mereka di sinagog, dan kemudian lahirlah komunitas orang percaya di Roma. Nah, isi dari surat Roma setelah keluar adalah sangat dogmatis. Sebab di sana dinyatakan pernyataan-pernyataan fundamental mengenai pemikiran atau pemahaman atau doktrin Kristen. Ya, teruskan Bu. Mengapa Paulus menulis Roma? Ia kan belum pernah ke Roma ya. Dan dia sebetulnya tidak ada sangkut pautnya dengan jemaat Roma. Ini alasan. Paulus sendiri merasa ia telah selesai pekerjaannya di kawasan Mediterania bagian timur. Kira-kira semua tahu apa yang maksud dengan Mediterania. Jadi
Di Alkitab kita di halaman belakang ada peta. Kita boleh ditolong lihat peta itu. Dan karena dia sudah selesai di sana, yang merancang arena misi yang lain di bagian barat Eropa jadinya ya. Dan dia berharap bahwa Roma, jemaat di Roma, bisa menjadi pendukung yang baik bagi pekerjaan lanjutnya. Maksudnya, dia mau menjelaskan secara terinci Injil yang ia sudah beritakan. Bahwa sekalipun Paulus belum pernah ke Roma, tapi dia menganggap atau merasa bahwa apa yang dia katakan di mana-mana sudah sampai ke telinga orang-orang Kristen di Roma. Dan untuk mencegah apa yang dia katakan itu disalah mengerti, salah tanggap, ia menulis surat ini untuk menjelaskan posisinya yang sebenarnya. Ada ayat-ayat di sana yang rujuk ya. Lalu ia juga ingin sekali membawa berkat spiritual bagi jemaat Kristen di Roma. Dan mau memberikan bimbingan kepada mereka tentang hal-hal umum sebagai dampak dari kehidupan di kota kekaisaran. Jadi ada semacam bimbingan khusus bagi jemaat yang berada di pusat waktu itu ya, pusat dunia itu dengan segala liku-likunya ya. Yang terakhir boleh kita sebutkan di sini adalah bahwa Paulus ingin memuji Febe, seorang pelayan perempuan di Kenkrea, dekat dengan Roma. Paulus memuji Febe itu di hadapan orang-orang Kristen di Roma, supaya ketika Febe datang ke Roma juga membawa suratnya ini, orang Kristen di Roma itu menghargai kehadiran Febe. Kita ingat untuk masyarakat waktu itu, sosok perempuan tidak begitu dianggap ya. Tapi dengan surat rekomendasi seperti ini, Paulus berharap kehadiran atau kedatangan Febe di Roma mendapat sambutan yang wajar. Nah, yang khas dalam surat Roma ini, kita ingat sudah sejak awal, dalam pasal 1, Paulus menyatakan secara tegas, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang Yahudi dan bukan Yahudi. Injil adalah kekuatan. Ini satu statement saya kira yang berat untuk dipahami. Kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Sekalipun orang Yahudi merupakan umat pilihan, tetapi mereka tetap atau terus saja gagal mematuhi standar yang diberikan oleh Allah bagi mereka. Dan karena itu, karena mereka gagal, mereka juga butuh pengampunan dan penyelamatan. Dan penyelamatan atau pengampunan dari Allah itu telah terjadi melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Sama dengan orang bukan Yahudi. Orang Yahudi pun bergantung pada kebenaran Allah. Atau bergantung pada pembenaran oleh Allah. Hak Allah untuk memilih siapa yang diselamatkan. Menyandang status sebagai orang Yahudi bukanlah jaminan untuk mendapat status sebagai orang yang dibenarkan. Sebab itu bergantung pada Allah. Jadi jangan bangga dengan status, sebab Allah bukan melihat status seperti itu. Oleh karunia Allah, orang-orang percaya dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian atau maut. Itu sekali lagi teologinya Paulus dalam surat Roma ya. Lanjut Bu Flora. Di bagian penutup dari surat Roma ya. Dalam surat ini kita bertemu dengan banyak sekali jawaban sang Rasul tentang hal-hal atau topik-topik dogmatis, topik-topik doktrinal.
seperti peran hukum Torah dalam kehidupan kekristenan, apa dampak dari dosa, bagaimana kematian, dan soal pembenaran, dan lain-lain. Surat Roma syarat dengan isu-isu dogmatis seperti itu. Dan karena itu dapatlah kita pahami mengapa surat Roma ini selalu menjadi landasan diskusi-diskusi hangat di kalangan para dogmatikus di dunia. Karena memang isinya bersangkut paut dengan ajaran atau doktrin atau dogma. Ya, itu tentang Roma. Sekarang surat 1 Korintus. Ya, itu tahunnya juga sebelum tahun 60, juga lebih dulu dari kitab Injil ya. Alamatnya jemaat di Korintus. Berbeda dengan Roma, jemaat Korintus adalah buah dari pekerjaan Paulus. Artinya Paulus yang mendirikannya. Korintus adalah sebuah kota metropolitan Yunani yang sangat sibuk dengan semua urusan. Ya, layaknya kota metropolitan. Hampir semua hal, hampir semua suku, hampir semua ada di sana. Paulus sendiri sempat tinggal di sana selama 18 bulan. Dan itu kata-kata buah dari keberadaannya di sana, pelayanan di sana adalah lahirnya jemaat Korintus ini. Meskipun di sana ada anggota jemaat yang tergolong ningrat, namun sebetulnya secara keseluruhan jemaat itu adalah warga biasa. Orang-orang yang lebih dulu memberi respon secara positif terhadap pemberitaan Injil adalah rakyat biasa. Orang-orang yang merasa diri punya tingkat pendidikan lebih tinggi, seringkali lebih kritis untuk menyikapi sesuatu yang baru. Dan saya kira hal seperti itu bisa terjadi di mana-mana. Orang-orang biasa yang lebih cepat memberikan respon positif terhadap sesuatu yang baru saja mereka dengar atau dibawa kepada mereka. Mengapa Paulus mengirim surat, menulis surat untuk Korintus ini? Ia katakan, ia menerima laporan verbal dari keluarga Chloe dalam 1 ayat 11. Kita tidak tahu apa saja yang diceritakan oleh keluarga Chloe ini kepadanya, tapi itulah yang dia bahas dalam surat ini. Nah, selain laporan informasi lisan, Paulus juga menyatakan bahwa ia menerima tulisan, itu berarti surat dari jemaat di Korintus. Kita lihat itu pasal 7 ayat 1, dia bilang, sekarang saya bicara tentang apa yang kalian tulis kepadaku. Berarti jemaat di sini juga berinisiatif mengirim informasi secara tertulis kepada Paulus tentang apa yang sedang mereka hadapi ketika itu. Nah, ada setumpuk masalah yang dihadapi jemaat. Dan saya kira sebagaimana yang kita tahu, yang paling dominan adalah perpecahan antara kelompok ini, kelompok itu. Nah, tujuan Paulus menulis surat 1 Korintus itu adalah untuk mengoreksi sejumlah persoalan seputar tingkah laku dan keyakinan yang memicu perpecahan. Aku Apolos, aku Petrus, aku Paulus, aku Kristus, dan lain sebagainya. Kan? Juga tujuan Paulus, bagaimana sudah dikatakan tadi, adalah untuk mengungkapkan pemahaman Paulus mengenai doktrin tentang salib dan kebangkitan Kristus. Kita ingat 1 Korintus pasal 15, Paulus bicara banyak tentang kebangkitan. Dia mulai dari kebangkitan Kristus, lalu dia lanjut dengan kebangkitan manusia. Ada banyak masalah spesifik yang disoroti Paulus. Karena memang jemaat Korintus sebagai jemaat metropolitan tentu saja punya segudang masalah. Nah, diberhadapkan dengan berbagai persoalan itu, Paulus menunjuk kasih sebagai cara hidup yang paling umum. Kita ingat 1 Korintus 13. Kasih adalah ini, kasih adalah murah hati, kasih dan lain sebagainya. Ini kena tinggal 3 hal ini. Iman, harap, dan kasih. Dan yang paling utama dari ketiganya, kasih.
Saya kira ini ayat yang sangat dekat dengan kita ya. Masalah-masalah khas dalam surat ini antara lain perpecahan yang dipicu karena beda idola. Saya pakai kata idola ya untuk menyebutkan ada yang dari golongan Apolos, ada yang dari golongan Kefas dan lain-lain. Lalu kekeliruan dalam menyelesaikan persoalan lingkungan komunitas dalam pasal 69. Kenapa kamu membawa persoalan ini ke pengadilan yang bukan dari lingkup kita? Itu dianggap sebagai sebuah kekeliruan. Urusan intern dibawa keluar. Soal apakah orang harus kawin, wajib kawin, atau boleh tidak kawin. Itu juga persoalan-persoalan praktis dengan jemaat, dan Paulus coba hadir di sana dengan suratnya untuk coba memberikan pemahaman yang tentang ini. Lalu tentang penyembahan berhala, tentang makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, apakah boleh dimakan atau tidak. Lalu tentang kesatuan tubuh, Paulus bicara tentang tubuh yang punya banyak anggota, lalu anggota yang satu tidak lebih utama dari anggota yang lain, dan yang dia garis bawahi di sana adalah aspek kesatuan tubuh. Sama seperti tubuh di mana anggota-anggotanya punya fungsi dan perannya masing-masing, tapi tetap dalam bingkai tubuh itu, demikian juga jemaat. Ini kesatuan tubuh ini dalam Korintus ini sering disebut dalam dunia teologi sebagai teologi somatis. Tubuh, bahasa Yunaninya soma, di teologi somatis. Lalu ada juga disoroti tentang kebiasaan yang salah dalam perjamuan. Ketika mereka berkumpul untuk perjamuan, masing-masing makan. Orang kaya makan makanan yang ini sampai kenyang, dan orang miskin yang mungkin tidak ikut serta membawa makanan, akhirnya terbiar kelaparan. Itu Paulus juga soroti. Lalu tentang kebangkitan orang mati, sudah saya sebutkan tadi dalam pasal 15. Nah, mencermati pernyataan Paulus dalam surat 1 Korintus 5 ayat 9. Sana Paulus bilang begini, dalam suratku aku menulis. Itu menunjukkan bahwa sebelum 1 Korintus ini, sepertinya Paulus juga sudah pernah menulis surat yang lain kepada Korintus. Sehingga surat yang kita kenal sebagai surat 1 Korintus itu bisa jadi merupakan 2 Korintus sebetulnya. Dan surat 1 Korintus adalah surat yang disinggung oleh Paulus dalam pasal 5 ayat 9. Oke, makanya tadi Dawal bilang agak sulit kita menentukan ada berapa surat dalam perjanjian baru, sekalipun secara formal kita tahu ada 21. Oke, kita lanjut ke 2 Korintus. Ya, ini tahun penulisannya lagi ya. Alasan, sesudah Paulus meninggalkan Korintus, ada pendatang, ada orang lain yang datang ke sana, dan dengan kefasihannya, atau kalau mereka lebih dari satu, dengan kefasihan mereka berbicara. Ada warga jemaat yang terpikat hati mereka dan mulai percaya kepada orang-orang itu secara bertahap, melupakan Paulus dan apa yang telah diajarkannya. Dan Paulus memandang hal ini, untuk keadaan ini sebagai masalah yang serius, dibiarkan. Karena itu menulis surat untuk membenahinya kembali. Ya, coba menolong jemaat supaya tidak terlalu terbuai dengan itu. Kembalilah kepada apa yang telah dikatakan oleh Paulus. Sepertinya orang-orang yang datang kemudian itu juga menyinggung soal Paulus, status kerasulan Paulus, integritas kerasulan Paulus. Kita ingat bahwa Paulus bukan dari lingkup 12 murid Yesus. Dan pada waktu tertentu, waktu itu ada semacam pemahaman bahwa yang disebut rasul yang sesungguhnya adalah mereka yang berasal dari lingkungan 12 murid itu. Paulus tidak dari sana, dan karena itu dia sangat rentan untuk disoroti. Paulus memandangnya sebagai sesuatu yang harus dibenahi. Dan karena itu ia
menulis surat ini untuk membela integritas pelayanannya dan dirinya. Ia menjelaskan bagaimana berita tentang salib seharusnya berdampak terhadap gaya hidup orang-orang yang memberitakan salib itu. Dan salib bermakna penderitaan. Tidak mau enaknya sendiri. Paulus bermaksud untuk menyadarkan jemaat supaya kembali kepada Injil yang dia beritakan. Dan tidak hanyut dalam pesona atau terhadap pesona yang ditampilkan oleh pendatang-pendatang baru Korintus itu. Dan oleh karena hubungan antara Paulus dan jemaat di sana sempat menegang karena kasus ini, Paulus bermaksud untuk coba memperbaiki hubungan itu kembali antara seorang rasul dan jemaat yang dia layani. Nah, ini barangkali yang perlu kita ingat ya. Surat 2 Korintus sering disebut sebagai surat yang bukan hanya satu surat, tapi merupakan kompilasi dari 2 atau 3 surat pendek. Dibandingkan dengan ayat pasal-pasal sebelumnya, kalau kita punya waktu untuk melihat surat 2 Korintus pasal 10, itu nadanya berubah. Jadi lebih tegang di sana. Dan itu tidak nyambung dengan pasal-pasal sebelumnya. Nah, boleh saya ini mungkin perlu dilihat ya. Boleh kita lihat pasal 2 ayat 13. Siapa yang bisa membaca ini? Ada yang boleh unmute ya? Ibu Flora bisa, Ibu Flora? Ya, Pak, 2 sebentar. Korintus 2 ayat 13. Tolong baca sampai ayat 14. Baik, Pak, sebentar. Ya. 2 Korintus ya, Pak? Ya, 2 Korintus 2 ayat 13. 2 Korintus 2 ayat 13 sampai 14. Ya. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Oke, itu 13 ya, Bu. Ya, Coba 14. ayat 14-nya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus telah membawa kami di jalan kemenangannya. Oke, sampai di situ aja, Bu. Coba baca pasal 7 ayat 5. 2 Korintus Pasal 7 ayat 5. Pasal 7 ayat 5. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Nah, coba hubungkan 2:13 dengan 7:5 itu. Itu terkesan lebih nyambung. Coba Ibu baca lagi ayat 13 lalu sambung ke 7 ayat 5. Tadi di 2 Korintus ya, Pak? Ya, 2 Korintus 2 ayat 13, jangan baca 14. 2 Korintus 2 ayat 13. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Nah, sambung ke 7 ayat 5. 7 ayat 5. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Nah, secara logis, sepertinya 2:13 ini nyambung ke 7 ayat 5. Karena Makedonia disebutkan, aku berangkat ke Makedonia, tetapi ketika kami tiba di Makedonia, nah persoalannya adalah apa yang terjadi dengan 2:14 sampai 7 ayat 4 itu ya. Ya, itu hanya sekedar contoh bahwa surat ini merupakan kompilasi sebetulnya, ada penataan redaksi kembali. Bisa jadi ada penggalan-penggalan surat yang disisipkan di sana sini oleh kerja seorang redaksi di kemudian hari, dan terkesan 2:13, 7:5 itu terputus secara tidak sadar. Bapak Ibu ngerti apa yang saya maksudkan ya?
kurang paham ya Pak. Boleh di ini kan ya Pak, diberi penjelasan. Ya, kalau kita baca 2 ayat 13, lalu lanjut ke 2 ayat 14, itu terkesan tidak nyambung informasinya ya, message-nya. Tapi kalau kita langsung hubungkan 2:13 ke 7 ayat 5, nyambung. Itu kita butuh waktu untuk mencernanya ya. Oke, saya berikan waktu sejenak untuk itu. Nah, dengan apa ini kita mengatakan bahwa ini ada sentuhan redaksional. Sama Bu dengan kita berdua atau bertiga dengan Ibu Lina ketika bolak-balik mengirim bahan ini. Kan ada yang terselip-selip, ada yang itu juga kerja redaksional namanya. Tapi saya kira kerja redaksional di 2 Korintus ini telah terjadi ketika Paulus sudah tidak ada lagi. Dia sempat mengoreksinya. Oke, kita harus ke jauhan ini ya. Lalu yang khas adalah bahwa Paulus mengatakan pelayan Kristus menderita karena yang dilayani adalah dia yang disalibkan. Dan sekali lagi, salib itu adalah simbol dari penderitaan. Lalu Paulus juga di dalam surat ini membahas tentang hal memberi secara Kristen. Saya kira 2 Korintus 8 ayat 8 pasal 8 sampai 9 itu kita kenal sebagai ayat pasal-pasal yang berbicara tentang memberi, pemberian ya, persembahan ya. Tapi yang dimasukkan juga adalah pemberian atau pengumpulan dana untuk membantu orang-orang kudus atau orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem yang ketika itu memang sedang membutuhkan uluran tangan saudara-saudara dari berbagai tempat, dan Paulus secara khusus membahas hal itu dalam pasal 8 sampai 9 surat 2 Korintus. Lalu Paulus menegaskan bahwa menderita bukanlah tanda sebuah kegagalan. Terkadang orang yang menderita dialah duta Kristus yang efektif. Duta itu maksudnya ya Bu. Sorry, boleh ditambah duta itu ya. Kalau orang Jawa bilang duto ya. Ya. Lanjut ya. Oke, ini catatan penutup di 2 Korintus. Surat 2 Korintus adalah surat yang sangat pribadi dari Rasul. Ia mau meneguhkan kembali hubungan dengan jemaat di sana setelah terjadi situasi sulit karena kesalahpahaman jemaat. Sekali lagi ini merupakan dampak dari hadirnya pihak ketiga yang boleh kita pakai kata ya, memporak-porandakan keberadaan jemaat sehingga ada yang sampai tidak lagi mengakui Paulus. Paulus tidak mau membiarkan hal ini berlangsung terus. Dia coba mengubahnya dan menjalin kembali hubungan yang baik dengan jemaat. Dan surat 2 Korintus atau sebagian dari surat 2 Korintus ini bermaksud untuk hal ini. Oke Bu, kita lanjut ke Galatia ya. Kalau Ibu lihat di peta itu, tadi peta Galatia itu ada 2 disebut ya Bu. Satu di atas dengan latar belakang biru itu ya. Yang kedua di bawah itu dengan ini apa? Kuning atau orange atau apa warna ini. Bawah lebih kecil tulisannya. Sebelum Pisidia, Antiochia, ada Galatia kan. Jadi ada 2 Galatia yang disebut. Galatia besar di atas, dan saya kira karena dia ditulis besar seperti itu merupakan sebuah wilayah, mungkin sebuah provinsi ya.
Sedangkan di bawah Galatia itu lebih sempit, mungkin merupakan sebuah tempat yang lebih kecil ya, kota atau apa ya. Nah, yang mana dari dua Galatia ini yang dimaksud dalam surat ini? Ada dua teori, satu yang di bawah, satu yang di atas. Nah, baguslah Ibu mencantumkan peta ini untuk membuat kita menjadi jelas, karena di sana disebutkan dua Galatia ya. Orang lebih sepakat untuk mengatakan Galatia yang di atas, Galatia yang wilayah, hingga ada beberapa jemaat di sana. Jadi bukan hanya satu Galatia ya. Oke Bu, lanjut. Tadi semua sudah lihat dua Galatia itu ya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Ya, itu ditunjuk satu dan satu di atas besar ya. Oke, lanjut Bu. Ini termasuk juga salah satu surat yang paling tua, jauh sebelum kitab Injil. Penerima jemaat Galatia berarti lebih dari satu ya. Karena itu kalau dulu katanya biasanya satu kota satu jemaat, satu kota satu sinagog. Kalau ini disapa banyak begitu, orang itu mengatakan oh berarti dia di kawasan yang lebih luas. Alasannya, alasan Paulus menulis ya, ada ancaman sama seperti 2 Korintus sebetulnya, ada ancaman dari sekelompok orang yang berpendapat. Orang-orang ini juga datang ke Galatia ya, mengacau balaukan lagi buah pekerjaan Paulus di sana. Ada ancaman dari sekelompok orang yang berpendapat bahwa orang-orang Kristen wajib menaati hukum Taurat. Dan Paulus menanggapi pandangan ini. Karena banyak orang Kristen di Galatia berlatar belakang dan bukan Yahudi. Tujuan menangkal para pengacau. Paulus menyebut orang-orang yang hadir di Galatia mengacaukan pekerjaan di sana sebagai pengacau. Ada 2 ayat yang saya kutip di sana, atau penghasut dalam 5 ayat 12. Dan mereka itu sudah sangat memengaruhi keberadaan jemaat. Sehingga sama dengan di Korintus, ada warga jemaat yang sudah melupakan Paulus dan beralih atau berpindah ke lain hati, ke hati para pengacau atau penghasut ini dalam bahasa Paulus. Inti pengajaran pengacau itu, kita pakai kata pengacau karena itu yang dipakai ya. Mereka katakan begini, untuk memperoleh berkat-berkat yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya, maka siapapun itu harus disunat dan menaati Taurat Yahudi. Sekali lagi jemaat di Galatia kebanyakan orang bukan Yahudi, dan karena itu tidak disunat. Yang khas, orang-orang bukan Yahudi yang percaya kepada Yesus sekarang ini atau pada waktu itu sedang mengalami kasih karunia Allah dengan cuma-cuma, dan mereka tidak disunat. Jadi sunat dalam konteks ini bukanlah syarat untuk memperoleh kasih karunia dari Allah. Karena orang-orang Galatia sendiri atau orang-orang percaya di Galatia sendiri sudah menerima kasih karunia itu, sudah mengalami itu, sekalipun mereka tidak disunat. Paulus menyatakan bahwa mewajibkan sunat bagi orang percaya itu sama dengan memandang iman kepada Kristus belum cukup, harus ditambah atau harus disempurnakan lagi, dan penyempurnanya adalah sunat. Karena itu Paulus bilang, kalau menganggap sunat itu wajib, maka itu sama dengan mengatakan iman kepada Kristus saja belum memadai. Dan ini yang ajaran Paulus dalam surat Galatia yang paling kita kenal ya, pembenaran oleh iman. Orang yang dibenarkan oleh Tuhan adalah karena imannya, bukan karena melakukan syariat-syariat
dorat. Saya kira teologi Paulus ini juga yang diwariskan oleh banyak gereja di dunia ini. Lanjut Bu. Kalau membandingkan surat Galatia ini dengan surat Roma atau surat 1 Korintus, harus kita katakan bahwa surat Galatia ini termasuk keras dan pedas. Saya ingat dalam pasal berapa itu saya lupa, Paulus mengatakan, hai kamu orang-orang Galatia yang bodoh. Siapa yang telah menyesatkan kamu sampai, nah kata bodoh atau dungu itu kan lagi viral di Indonesia sekarang ini ya. Paulus mengatakan untuk menggunakan kata yang sama untuk menyapa orang Galatia. Sebegitu emosinya Paulus, sebegitu kerasnya Paulus. Itu berarti perubahan yang terjadi di Galatia sebagai dampak dari para pengaco itu begitu hebat, begitu kuat. Sampai dengan nada yang sangat keras, Paulus menyebut orang-orang Galatia bodoh. Begitu cepat, percaya kamu sudah memulainya dengan roh. Mengapa kamu mengakhirinya dengan daging? Kata-kata Paulus yang keras. Tapi di luar itu, inti dari surat Galatia inilah adalah komitmen Paulus. Dan sekali lagi, yang dilawan atau yang dihadapi oleh Paulus adalah para pengacau itu dengan segala ajaran mereka. Pasti juga mereka telah mendiskreditkan Paulus sendiri. Begini kata Paulus, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Oke, 5. Efesus. Perkiraan penulisannya kalau, saya perlu dalam tanda kurung kalau oleh Paulus ya. Sebab ini ada debat yang cukup hangat tentang siapa penulis surat Efesus. Alamat orang-orang kudus di Efesus pasal 1 ayat 1. Untuk diingat atau untuk pengetahuan kita bahwa dalam manuskrip kuno, naskah-naskah kuno berbahasa Yunani tentu saja ya. Kata Efesus, dari orang-orang kudus di Efesus, ya kata Efesus itu tidak ditemukan. Jadi orang-orang kudus titik-titik. Sehingga ada asumsi bahwa surat yang kita kenal dengan surat Efesus ini adalah semacam surat edaran yang dikirim tidak secara khusus kepada satu alamat, tapi kepada sejumlah alamat. Sehingga ketika surat ini dibacakan kepada jemaat Efesus, baru ditambah kata Efesus. Ketika surat ini dibacakan kepada jemaat lain, misalnya Laodikia, baru ditambah orang-orang kudus di Laodikia. Sehingga sifat dari surat Efesus ini yang kita kenal dengan nama surat Efesus ini sebenarnya lebih terbuka. Konsekuensinya adalah bahwa apa yang kita temukan di dalamnya sebagai masalah atau isu, itu bukanlah isu atau masalah khas Efesus, layaknya surat edarannya. Tapi itu adalah isu atau persoalan yang dihadapi oleh sejumlah jemaat yang kepadanya surat ini mau dialamatkan. Penulis memang dikatakan dalam surat ini Paulus, tapi sejumlah pakar mengkritisinya karena berbagai hal. Tapi kita tidak usah masuk lebih jauh, kita terima itu sebagai surat Efesus. Nah, tema-tema Paulus yang dikembangkan secara ekstensif dalam surat ini adalah kita temukan tema yang juga ada pada surat-surat Paulus yang lainnya. Kristus adalah kepala tubuh. Kita ingat tadi tentang surat 1 Korintus, Paulus juga berbicara tentang kesatuan jemaat dengan memakai kiasan tubuh. Ada tangan, ada mulut, ada kaki. Tetapi dia tidak menyebutkan di sana soal kepala yang adalah Kristus. Di Efesus inilah, saya sudah pernah teologi somatis dalam Korintus. Di Efesus inilah tambahan terhadap soma itu disebutkan Kristus sebagai kepala. Lalu
orang-orang percaya sudah dibangkitkan bersama anak Kristus. Ini tidak lagi mengarah ke depan, tapi sekarang ini sudah dibangkitkan. Yang dinantikan adalah penyatuan di dalam Kristus, seluruh ciptaan. Dan ini tidak sama dengan 1 Korintus 15 ayat 23, di mana yang dinantikan adalah kedatangan Kristus dari surga. Satu menantikan kedatangan, yang satu menantikan penyatuan Kristus dengan seluruh ciptaan. Dua konsep teologis yang masing-masing ya ada penekanannya. Lalu di dalam surat Efesus itu juga dinyatakan bahwa Kristus membuat rahasia dari rencana Allah itu tersingkap, terungkap, tidak lagi tertutup. Kebangkitan Kristus mendemonstrasikan kuasa Allah atas semuanya. Karena Kristus bangkit, berarti Allah berkuasa atau jauh lebih berkuasa atas semuanya, termasuk dan terutama maut. Dan orang-orang Kristen sendiri juga mengambil bagian dalam kuasa ini melalui Roh Kudus. Dan mereka diberitahu tentang bagaimana seharusnya hidup sebagai orang-orang Kristen. Nah, itu aspek-aspek penting yang bisa kita tangkap dari dalam surat Efesus. Nah, ini saya sudah katakan tadi terkait dengan ilustrasi kesatuan tubuh bagi peradaan jemaat, maka kesatuan ini sebenarnya adalah terhadap kesatuan jemaat sebagai satu persekutuan. Ini sama dengan surat 1 Korintus ya. Di sini dibicarakan di mana kehidupan rohani dalam persekutuan, bagaimana kehidupan rohani. Aspek persekutuan itu menjadi tema utama atau tema penting, tema mengemuka sekali dalam surat Efesus ini. Keenam, surat Filipi, masih ada banyak surat ya. Oke, saya baca cepat-cepat ini sampai selesai. Ditulis tahun ya cukup panjang rentangan waktunya ini. Alamat orang-orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, begitu itu dalam pasal 1. Alasannya Paulus ketika itu sedang berada di dalam penjara dan informasi tentang pemenjaraan Paulus juga didengar oleh orang-orang Filipi. Karena itu mereka ikut memikirkan keadaan Paulus di penjara. Paulus mengatakan bahwa ada sisi positif dari pemenjaraannya ini, yaitu Injil diberitakan atau semakin disebarkan lewat pemenjaraannya. Itu sisi positif dari dalam tanda petik kemalangan yang dia alami. Tujuan Paulus adalah ia berterima kasih atas bantuan jemaat terhadapnya. Itu bisa kita lihat dalam pasal 4. Lalu ia mendorong jemaat untuk tetap teguh dalam persekutuan dan terus berkiprah dalam pelayanan. Mengingatkan jemaat untuk tetap sadar akan ancaman dari pihak penantang yang oleh Paulus disebut sebagai anjing atau pekerja jahat atau penyunat palsu dalam pasal 3 ayat 2. Jadi sama dengan di jemaat-jemaat lain, di Filipi juga ada ancaman yang seperti itu dari pihak-pihak ketiga. Dan jemaat selalu diwanti-wanti supaya waspada terhadap ancaman-ancaman seperti itu dan teguh dalam kepercayaan yang sudah diyakini sebagai buah dari pemerintahan Paulus. Nah, tema yang mengemuka kesatuan dan keserekanan atau kemitraan mungkin ya. Kemitraan Kristen dalam menyebarkan Injil. Saya kira itu juga yang perlu digarisbawahi dan itu yang dilakukan oleh banyak gereja di dunia ini. Banyak organisasi Kristen di dunia ini tidak bekerja sendiri-sendiri tapi selalu bermitra dengan yang lain untuk sama-sama melakukan maksud yang sama. Sikap Yesus, bagaimana Yesus menyikapi dirinya sendiri, itu merupakan teladan bagi jemaat. Kita ingat pasal 2, sekalipun dalam rupa Allah, ia telah mengosongkan dirinya. Itu Filipi 2 itu biasa juga disebut himne kristologis. Filipi pasal 2 itu juga disebut dengan himne kristologis, pujian terhadap Kristus. Sekalipun serupa dengan Allah, tapi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan dan seterusnya.
Dia kan telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti hamba. Panjang sekali himne itu ya. Mengenal Yesus adalah di atas segala sesuatu dalam hidup ini. Pengenalan akan Yesus, mengetahui Yesus. Kata pengenalan atau mengetahui dalam bahasa aslinya itu lebih daripada hanya sekedar tahu dari luar. Tapi tahu persis sampai ke dalam-dalamnya. Surat Filipi adalah surat persahabatan Kristiani yang akrab dari Paulus kepada jemaat yang didirikannya. Kita ingat salah satu kata yang dominan dalam surat Filipi adalah kata bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini selalu diangkat sebagai sesuatu yang sangat ironis. Seorang yang sedang berada dalam penjara mampu mengajak orang lain bersukacita, dan tentu saja ia sendiri juga sedang bersukacita. Isinya syarat dengan ucapan syukur dan dorongan, penguatan serta peringatan supaya waspada terhadap ancaman. Oke Bu, Kolose. Ya, ini surat-surat ini juga surat-surat yang lebih awal ya. Alamat saudara-saudara kudus yang percaya dalam Kristus di Kolose pasal 1 ayat 2. Alasan Paulus mendengar ada tantangan yang mengancam perkembangan jemaat di Kolose. Selalu suratnya itu tuju kepada adanya tentang ancaman dari penantang. Maksud menangkal paham filosofis atau lebih tepat lagi sebagai kesadaran spiritualitas yang dibawa oleh orang-orang tertentu ke Kolose. Ini soal penguasa di angkasa atau apa, dan ada banyak disebut-sebut dalam surat Kolose ini. Mendorong jemaat agar menyadari apa yang sudah ada pada mereka. Dan kalau sadar apa yang sudah ada pada mereka, mereka tidak akan dengan begitu mudah saja terpengaruh oleh filosofis yang datang kemudian yang menyesatkan. Tema yang mengemuka, tetap setia, sekalipun dihadapkan dengan pengajaran palsu. Pengajaran palsu itu datangkan dari filsafat atau spiritualitas. Kristus unggul atas semuanya. Unggul atas penguasa-penguasa di angkasa, unggul atas penguasa-penguasa di dunia, dan lain-lain sebagainya. Hidup itu adalah untuk bersyukur. Kematangan spiritualitas ini yang diklaim oleh para penantang di Kolose, ya, mereka secara spiritualitas lebih matang. Nah, Paulus mengatakan kematangan spiritualitas tidak didapat melalui ketatnya disiplin atau intensitas pengalaman spiritual, beraskese misalnya, melainkan melalui pertumbuhan di dalam Kristus yang adalah gambar haliknya. Nah, ini perlu khotbah yang lebih tinggi tadinya. Mengenakan sifat baru Kristus. Kalau seseorang mengenakan sifat Kristus, maka yang terlihat pada diri orang itu adalah sikap suka mengampuni, mengasihi, dan mau berdamai atau mengedepankan perdamaian. Surat ini, atau dalam surat ini Paulus membahas dengan kritis kalau itu ada salah kalimat ya. Dalam surat ini Paulus membahas tentang, bukan dengan mungkin ya, membahas tentang krisis yang muncul di jemaat Kolose akibat masuknya filosofi yang menekankan kehidupan asketis yang saya sudah sebutkan tadi. Mereka merasa kehidupan spiritualitas mereka lebih hebat karena mereka jalankan itu dengan cara beraskese. Penulis juga memanfaatkan kesempatan menyoroti apa yang didatangkan, apa yang datang ke sana, filosofis yang datang ke sana, semangat spiritual datang ke sana, yang memanfaatkan untuk menanggapi itu. Sementara itu dia juga membicarakan persoalan-persoalan lainnya dalam suratnya. Filemon. Kenapa Filemon didekatkan kepada Kolose? Hal dalam kanon kita, Filemon itu tidak lekat ke Kolose ya. Sudah Kolose bukan Filemon, kan masih ada 1-2 Tesalonika.
Nah, saya katakan Kolose dan Filemon terhubung erat karena ditulis dalam suasana yang sama, dan nama yang disebut dalam kedua surat ini juga sama, yaitu 23, 24, dan Kolose 4 dan 10 menyebutkan nama yang sama. Maka itu sebab-sebabnya surat ini dibahas secara berurutan, Kolose dan Filemon. Ditulis tahun 60-an, alamat Filemon. Siapa Filemon? Tidak begitu jelas, tapi bisa diduga dia adalah seorang Kristen yang kaya. Dan dari surat Paulus kita memperoleh kesan bahwa dia menjadikan rumahnya sebagai tempat jemaat berkumpul. Dalam situasi itu, pasti belum ada gedung gereja. Dan kalau persekutuan itu ditolak untuk diselenggarakan di sinagog, maka ada rumah-rumah tertentu yang disediakan oleh pemiliknya untuk dijadikan sebagai tempat berkumpul beribadah jemaat mula-mula. Orang bilang jemaat rumah atau gereja rumah, istilah yang dipakai untuk itu. Alasan saya kira kita tahu mengapa surat Filemon ditulis adalah Onesimus, mantan hamba Filemon yang juga sedang penjara bersama Paulus, mengeluh tentang tuannya itu. Dia meminta Paulus untuk menjadi perantara bagi keduanya untuk membuat semacam rekonsiliasi. Nah, maksud Paulus menulis surat Filemon ini adalah meminta Filemon supaya Onesimus diizinkan kembali kepadanya. Meminta Filemon untuk memperlakukan Onesimus sebagai saudara di dalam Kristus. Bukan lagi sebagai hamba, bukan lagi sebagai budak. Sebagai saudara, teman di dalam Kristus. Tema yang mengemuka semua orang percaya adalah teman. Jadi kalau ada orang percaya yang merasa dirinya lebih dari yang lain, menguasai orang lain, mungkin perlu dipertanyakan kualitas kepercayaannya itu. Kita tidak tahu hasil dari surat ini, apakah kemudian memang Filemon menerima Onesimus. Tidak ada cerita tentang itu yang kita peroleh. Akan tetapi yang kita bisa pelajari dari surat ini adalah apa yang ada dalam Kolose 3 ayat 11. Dalam komunitas Kristen tidak ada lagi perbedaan antara budak atau hamba atau orang merdeka. Semuanya adalah teman. Oke, 1-2 Tesalonika. Kedua surat ini ditulis kira-kira tahun 50 dengan jarak waktu beberapa minggu saja. Penulisnya adalah Paulus serta Silas dan Timotius. Begitu disebutkan dalam pasal ayat-ayat awal kedua surat ini. Jemaat ini didirikan oleh Paulus. Alasannya, dulu Paulus ketika berada di Korintus terpaksa harus keluar di Tesalonika dengan cara yang sangat tidak mulus ya. Kita ingat cerita itu dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan setelah meninggalkan Tesalonika dengan cara terpaksa seperti itu, Paulus menyatakan keinginannya untuk bisa kembali lagi ke sana. Dan itu dilakukannya secara berulang-ulang, tetapi ia selalu terkendala. Dan Paulus mengatakan bahwa yang menjegalnya untuk bisa kembali ke Tesalonika adalah iblis. Lalu oleh karena ia tidak bisa ke sana, ia mengutus Timotius. Dan Timotius sempat ke sana. Lalu ketika Timotius kembali kepadanya, berita yang dibawa oleh Timotius kepada Paulus adalah berita yang menyenangkan. Maka Paulus menulis surat 1 Tesalonika. Nanti ada kesalahpahaman di Tesalonika terkait dengan hari Tuhan. Beredar isu di sana bahwa hari Tuhan, atau Yom Yahweh, the day of the Lord, dan itu selalu dia kaitkan dengan hari penghukuman atau kedatangan kembali itu sudah tiba. Paulus mau mengoreksi pemahaman atau isu yang dianggapnya tidak benar. Maksud Paulus untuk 1 Tesalonika mengungkapkan kegembiraannya karena dari laporan Timotius yang disampaikan kepadanya, iman jemaat mengalami pertumbuhan yang bagus. Dia juga mengungkapkan keinginannya untuk mengunjungi jemaat itu. Dan ia mau menjawab pertanyaan tentang keadaan orang Kristen yang meninggal dunia sebelum kedatangan Yesus Kristus. Ada isu yang marak di Tesalonika ketika itu, ada orang-orang yang memikirkan keadaan kaum keluarga mereka yang sudah mati sebelum Kristus datang. Mereka itu ada di mana dan bagaimana mereka bisa ke surga.
Maksud 2 Tesalonika, mendesak supaya jemaat hidup kudus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus. Menyatakan bahwa hari Tuhan belum datang sebelum manusia durhaka datang yang mengklaim dirinya adalah Allah. Jadi sebelum hari Tuhan itu harus juga terjadi dulu kedatangan manusia durhaka. Nah, siapa manusia durhaka ini memerlukan diskusi yang panjang lebar. Lalu maksudnya adalah mendorong komunitas Kristen perdana untuk tetap beriman, sekalipun diperhadapkan dengan tantangan. Oke, Bu. Tema mengembuka, hidup kudus dalam menantikan kedatangan Kristus kembali. Dalam rangka mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus kembali, orang perlu hidup kudus dan jangan kasakusuhan soal hal-hal yang tidak ada gunanya. Pada kedatangannya kembali, Kristus akan merahmati orang-orang yang percaya dan menghukum orang-orang yang tidak percaya. Nah, ini yang catatan penting untuk surat 1-2 Tesalonika. Hanya dalam 2 surat inilah Paulus secara terang-terangan membahas tentang pengharapan akan datangnya kembali Yesus, yang dalam bahasa teknisnya disebut parusia. Ya. Memang pengharapan bahwa Kristus akan datang kembali dalam kemudian sebagai keselamatan hati merupakan bagian hakiki keyakinan orang Kristen perdana. Tapi di sini dalam 2 surat inilah Paulus membahasnya secara eksplisit. 1, 2 Timotius dan Titus. Ini berarti yang terakhir ya. Wah, bisa kita ya. 3 surat ini disebut sebagai surat-surat pengalaman sudah kita bahas sebelumnya. Bab ketiganya berbicara tentang pelayanan pastoral terhadap jemaat dan juga tentang praktek hidup jemaat. Waktu penulisan ini agak sulit ditentukan, tergantung pada persoalan siapa yang menulisnya. Namun sekitar tahun 85 Masehi itu kata para pakar lebih realistis, jadi jauh di kemudian dari masa hidup Paulus ya. Penulis dalam ini disebut sebagai Paulus dalam 3 surat ini. Namun sejumlah pakar berpendapat bahwa surat-surat ini adalah pseudonim. Ada surat-surat yang memakai nama samaran. Saya sudah sempat mengungkapkan waktu lalu bahwa praktek pseudonim dalam tulisan ini pada masa itu merupakan satu hal yang umum, wajar, dan bukan pelanggaran. Jadi orang bisa saja secara luasa memakai nama orang lain untuk tulisan yang dia buat. Kalau dia sampai pakai nama orang lain, berarti dia sendiri mengidolakan nama itu. Atau dia sendiri mengaku atau sadar bahwa dia adalah pengikut orang itu atau murid orang itu. Yang dia ungkapkan tidak akan pernah berbeda jauh dari apa yang mau dikatakan oleh orang yang namanya dia pakai. Itu pseudonim pada waktu itu. Alamat Timotius dan Titus, dua-duanya adalah teman Paulus yang ketika itu sudah dipercayakan menjadi pemimpin-pemimpin jemaat. Yang satu di Efesus, yang satunya lagi di Pulau Kreta. Alasan, jemaat di Efesus dan Kreta telah berkembang dan mulai diterima dalam masyarakat sebagai satu entitas, sebagai satu komunitas tersendiri, gereja, jemaat, bukan lagi sekte dari suatu golongan. Pemimpin jemaat memerlukan semacam pedoman tentang bagaimana menjalani hidup yang sesuai dengan pola kekristenan. 1 Timotius 3. Jadi jika aku terlambat, ini kata sang penulis, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Maksud dari surat ini itu satu, memberikan semacam bimbingan tentang bagaimana menata pelayanan jemaat dan hidup sebagai orang Kristen. Menanggapi ajaran yang melarang orang kawin, bahwa perkawinan itu adalah sesuatu yang dunia, akan lebih baik kalau tidak menikah. Yang khas, ketiga surat ini sama-sama menekankan iman dan pengajaran yang baik. Pengajaran guru palsu sangat ditentang. Ketiganya memperlihatkan kepedulian kuat terhadap kehidupan jemaat. Tapi ini dilakukan dengan cara berbeda. 1 Timotius berisi instruksi khusus tentang doa, tentang peran perempuan dalam ibadah jemaat, tentang syarat-syarat yang orang menjadi penatua, diaken, dan seterusnya, dan lain-lainnya. Terus Bu, 2 Timotius memberi penekanan pada keteladanan, karenanya juga disebut sebagai surat paranetika.
surat-surat untuk menasihati seorang supaya bertingkah laku dengan baik. Paulus menawarkan dirinya sebagai teladan bagi Timotius dalam pengajaran dan penderitaan. Timotius sendiri diminta supaya melawan guru-guru palsu di sekitarnya. Surat itu juga berisi instruksi-instruksi yang dibicarakan dengan berbuat baik. Kehidupan saleh dihargai tinggi dalam beberapa ayat surat-surat ini. Ada beberapa ayat yang di sana ya. Surat-surat ini menghadirkan contoh tentang struktur kepemimpinan gereja mula-mula. Satu alasan yang membuat orang bukan meragukan ya, bilang bahwa surat ini adalah pseudonim adalah karena ketika dicermati dari apa yang ditulis di sini, maka diasumsikan atau diduga bahwa jemaat-jemaat yang ada di dalam surat-surat ini adalah jemaat-jemaat yang sudah melembaga, sudah punya strukturnya, sudah punya organisasinya. Dan ini berbeda dengan keadaan jemaat pada masa Paulus yang rata-rata baru mau tumbuh dan berkembang dan belum melembaga sama seperti dalam surat 1-2 Timotius dan Titus. Saya kira selesai uraian saya senang karena bisa sampai ke surat 1-2 Timotius dan Titus ini. Saya harap kita bisa menyisihkan sedikit waktu untuk question and answer. Terima kasih Bu Flora. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Wenas untuk pemaparan dari kitab-kitab, surat-surat Paulus yang cukup banyak ini ya Pak. Ya. Buat Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, mengingat waktu kita sebenarnya sudah jam 9 malam, mungkin supaya Sisihkan lebih waktu afdol ya Pak. beberapa menit lagi ya. Ya, kita persilakan, tapi kita batasi kali ya Pak supaya tidak terlalu ini. 1-2 pertanyaan buat Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Bisa langsung ya Bapak Ibu ya. Ya, unmute ya. Sembari menunggu ya Pak dari pertanyaan dari Bapak Ibu, menanggapi tadi yang sudah Pak Wena sampaikan dari mulai kitab Roma, kemudian Korintus dan seterusnya, saya melihat rangkaian surat Paulus ini tuh merupakan satu kesatuan ya Pak. Jadi dari kitab Roma dia berbicara tentang doktrin gitu ya Pak, doktrin, ajaran-ajaran dogmatis yang menjadi inti sebenarnya pengajaran Kristus gitu ya. Kemudian nanti itu dari apa yang dia sudah bagikan di kitab di Roma itu kemudian berelasi dengan di kitab atau surat Korintus dan yang belakangnya Pak. Jadi itu kayak cerita gitu Pak, apa yang dibagi kemudian itu bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah yang ada di Korintus gitu ya, ada perpecahan di situ, kemudian muncul ajaran-ajaran palsu, kemudian bagaimana itu kayak satu kesatuan gitu ya Pak. Rangkai. Rangkaiannya. Jadi itu jadi menambah apa ya Pak? Sedikit banyak itu tuh jadi membuka wawasan, oh ceritanya tuh begini gitu ya Pak. Jadi membuat kita yang tadinya nggak tahu ini nggak karena kita bukan membahas satu-satu kitab surat gitu ya Pak. Jadi kita jadi tahu deh, oh iya ya ini satu kesatuan gitu Pak. Jadi dasarnya ini sampai tadi yang ke kitab Timotius dan Titus tadi gitu. Nah, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Izin bertanya, Pak, Ibu. Silakan. Pak Rinsa ya. Ya, saya Rinsan Huta Barat, Pak. Ya, Pak. Silakan Pak. Surat-surat yang ditulis oleh Paulus ini kan waktu itu adalah pada saat Paulus sedang dipenjara ya, Pak. Sebagian. Kalau saya sebagian ya Pak. Ya, tidak semua ya. Ya, yang saya lihat itu yang pada saat Paulus itu berada di penjara, Pak. Ya. Nah, pada saat di penjara itu kan alasan kalau saya baca di beberapa literatur itu kan karena di kota Roma itu menganggap Paulus pada saat itu dianggap memberikan ajaran sesat sehingga di penjara. Lalu bagaimana Pak itu surat-surat yang ditulis dalam penjara itu bisa sampai ke jemaat Pak? Ya. Yang ditujukannya. Sementara kan kalau kita melihat kan kalau dalam satu penjara itu kan berarti kan kondisi yang
bisa dibilang tidak bisa melakukan sesuatu atau berinteraksi dengan luar, Pak. Ya, Ya, mungkin udah, itu, Pak. itu Pak ya. Eh, kita tidak membayangkan bahwa pada waktu itu sudah ada layanan pos ya Pak. Tidak membayangkan ada layanan seperti itu. Nah, waktu itu layanan umum adalah surat itu bukan dibawa langsung oleh penulisnya, tapi diantar langsung oleh pembawanya. Misalnya surat Roma tadi, kita duga bahwa surat itu dibawa oleh Febe. Febe ini seorang di Kenkrea. Bisa jadi karena Febe ini adalah seorang pelayan. Pada waktu masih muda jemaat itu, perempuan sudah diberi kepercayaan untuk mengambil bagian dalam pelayanan ya Pak. Jadi kalau ada gereja modern sekarang ini tidak memberi kepercayaan kepada seseorang karena dia perempuan, saya kira itu tidak seperti yang dialami oleh Febe. Nah, bisa jadi ini memang tidak diceritakan atau tidak disebut secara langsung. Bisa jadi karena Febe ini peduli dengan pelayanan pekabaran Injil dan dia tahu Paulus ada di penjara, dia sempat berkunjung ke penjara. Dan Paulus memberikan surat itu kepada Febe untuk dibawa atau diantar ke Roma. Karena itu dalam suratnya dia menyebutkan nama Febe. Jadi surat-surat pada waktu itu memang dibawa oleh orang. Teman Paulus atau siapa saja, ketika misalnya Paulus mengutus Timotius, bisa jadi dia Timotius itu juga membawa surat dari Paulus. Ya, seperti itu Pak. Jadi kalau jalurnya seperti itu, memang bisa saja terjadi Pak, kan karena orang berkunjung Paulus tidak dilarang untuk menulis sekalipun dia adalah tahanan. Dan kalau kita ingat cerita kisah Rasul, ketika di penjara di Roma, status tahanan Paulus agak longgar. Dia tidak ditahan di penjara, tapi semacam di rumah dan ada penjagaannya. Jadi tidak seketat mungkin penjara yang kasus berat-berat ya Pak. Tapi Paulus karena kewargaannya adalah kewargaan Roma, dia seperti mendapat perlakuan yang agak longgar tentang itu, dan saya kira itu kesempatan baginya secara leluasa untuk bisa berkomunikasi lewat surat dengan jemaat-jemaat yang dia peduli, Pak. Gitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Pendeta. Ya. Baik, ada pertanyaan Pak Wenas Ya. dari Pak Stefanus Ardanova ya. Yo. Apa ya? Surat-surat Paulus selalu kaya akan doktrin dan ajaran Kristus. Itu Roma ya, itu Roma. Iya Pak. Ya. Kemudian sangat bersyukur pasti ada peran Roh Kudus yang memimpinnya menulis demikian berbobot. Namun bagaimana Paulus mempunyai pengetahuan mendalam tentang ajaran Kristus meski tidak dengar langsung dari Kristus? Beda dengan Petrus. Dari manakah bahan-bahan ajaran Kristus itu didapatkan Paulus? Dari sumber mana gitu Pak maksudnya? Ya, sebelum Paulus tampil ke pentas, pakai istilah pentas pelayanan ya, setelah pengalamannya di jalan ke Damsyik gitu ya, itu ada kurun waktu mungkin sekitar 3 tahun. Jadi dia tidak langsung sesudah pengalamannya di jalan ke Damsyik yang membuat matanya tidak bisa melihat itu ya Pak. Dia besoknya langsung tampil ke pentas. Tidak, dia ada masa apa ya? Masa antara sebelum dia tampil pengkabaran ini itu, dan perhitungan waktu yang berlangsung sekitar 3 tahun. Memang tidak disebutkan kepada siapa dia mencari informasi tentang itu. Tapi kurun waktu 3 tahun itu cukup panjang baginya untuk memperoleh informasi lebih banyak tentang Injil yang mau dia beritakan. Ya, mungkin pemilik informasi itu tidak hanya Petrus ya. Ada yang lain-lain juga yang tahu tentang itu, dan bisa jadi Paulus berkomunikasi dengan orang-orang seperti itu. Memang Paulus tidak bercerita secara gamblang dengan siapa dia belajar. Tapi pasti ada kesempatan baginya selama 3 tahun itu untuk mengenal lebih dekat, lebih banyak tentang Yesus. Tapi jangan lupa tadi Bapak mengintroduksinya, Pak Nova tadi mengintroduksinya dengan peran Roh Kudus ya. Saya kira
sekalipun Paulus tidak bersama-sama dengan Yesus, tapi cerita tentang Yesus sebelum dia bertobat itu sudah banyak dia ketahui. Karena kita ingat ketika dia menuju ke Damsyik itu sebetulnya misinya adalah untuk menangkap pengikut-pengikut Yesus. Jadi sejauh itu dia sudah dengar tentang siapa Yesus. Sehingga waktu yang tersisa 3 tahun kemudian itu adalah waktu baginya untuk lebih memoles apa yang dia sudah ketahui dan mungkin salah, dan apa yang dia harus ketahui yang pasti benar. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi ada kurun waktu 3 tahun baginya untuk belajar. Dari siapa dia belajar itu tidak diinformasikan, tapi pasti dari sumber-sumber, dari saksi mata atau dari apa yang tahu tentang Yesus. Walaupun sendiri sebagai modal awal dia sendiri sudah tahu tentang itu, karena ya misinya untuk ke Damsyik justru adalah untuk memporak-porandakan pengikut Yesus. Oke, itu Pak Nova. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 21 lewat 7 menit. Boleh, kalau ada satu lagi yang bertanya, Pak, Bapak Ibu boleh. Silakan. Sebelum kita tutup ya. Kita kan tidak harus memikirkan pulang ke rumah, sudah larut, kita sudah di rumah kok. Betul, Pak. Silakan ya Bapak Ibu. Sembari menunggu Pak, ini saya cuma kepikiran gini Pak. Tadi di dalam surat-suratnya itu Paulus tadi kalau kita lihat isi surat itu kan ada pembuka, ada isi sama penutup gitu ya Pak. Ya. Di pembuka itu pasti ada salam gitu kan, bla 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 gitu. Terus nanti di akhir ada ucapan syukur, doa kepada nanti penerima surat gitu ya Pak. Ada salam juga, ada salam penutup. Salam, betul. Nah Pak, ini kenapa cirinya seperti itu Pak? Adakah latar belakang yang melatar belakangi surat? Kenapa selalu ada salam kemudian ditutup gitu Pak? Itu Emang yang saya kondisi di katakan, sana itu seperti apa Pak? itu pola surat Helenistik. Jadi selalu surat itu di muka, itu beda dengan surat kita ya. Dalam surat kita sekarang kan kita tidak mengatakan nama kita lebih dulu kan. Dalam surat kita atau surat modern sekarang ini justru nama itu nanti ditaruh di akhir ya. Salam atau hormat saya. Kita mulaikan dari di atas itu alamat surat itu. Pada yang terhormat, saudara atau bapak atau ibu. Tapi surat Helenistik tidak seperti itu. Dia mulai dengan menyebutkan siapa penulisnya. Dan katanya kalau tidak menyebutkan nama penulis seperti itu lebih dulu, surat itu atau tulisan itu terancam untuk tidak dibaca oleh penerimanya karena tidak tahu dari siapa. Dan ketika itu dibuka lebih awal, orang itu, penerima surat itu akan bersemangat untuk membaca. Ada dorongan tersendiri untuk membaca suratnya. Makanya juga diperlukan di sana keterangan dari saya, dari Paulus, Rasul Yesus Kristus yang telah dipenjarakan atau lain-lain sebagainya. Karena identitas yang semakin terinci seperti itu akan melahirkan dorongan keingintahuan tertentu pada diri sang penerima. Apa yang orang ingin mau sampaikan, ya? Apa yang orang dengan statusnya seperti itu yang ingin mau sampaikan. Tapi pertanyaan ibu kan itu dari mana itu mereka lakukan? Ya itu surat Helenistik memang seperti itu. Jadi menyebutkan dulu siapa penulisnya, kepada siapa itu ditujukan, dan salam kasih karunia menyertai kamu semua. Gereja sekarang kan memakai rumusan itu memulai ibadah kan. Setelah lalu damai sejahtera bagi kamu, sambut oleh jemaat dan bagimu juga. Nah pertanyaannya adalah itu polanya, buka kontennya yang panjang itu lalu tutup, itu memang format surat waktu itu yang diadopsi oleh para penulis UB, tapi sekali lagi sudah dimasukkan unsur-unsur khas Kristennya. Jadi mereka bukanlah pencipta format surat. Mereka menggunakan format yang sudah ada dan yang sudah dikenal secara umum, tetapi kemudian memasukkan unsur-unsur Kristen ya itu ya.
Tapi kalau beda, semoga sehat, semoga apa, nah itu kan bukan khas Kristen kan. Siapa saja kan akan mengucapkan hal seperti itu kepada orang lain. Ya, itu Ibu Flora. Ya sampai ada istilah mengkristenkan surat Helenistik Ya, tadi ya. karena ada doksologi, ada doa, ada pujian. Itu kan unsur-unsur yang tidak ada tentu saja dalam surat Helenistik. Itu yang khas Kristen dan dibawa masuk ke dalam surat itu. Misalnya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara, itu pasti tidak ada di Helenistik kan. Itu ada dalam surat-surat PP yang sekarang ini dipakai oleh gereja-gereja sebagai rumusan berkat dalam ibadah-ibadah kan. Rumusan berkat yang ada di gereja kan tidak ditemukan dalam agama-agama lain sekarang ini juga kan. Ya, seperti itu Bu. Baik Pak, terima kasih. Kalau tidak tertampung pertanyaan malam ini, boleh disampaikan lewat WA ke Ibu Nina atau lalu diteruskan kepada saya. Kapan saja saya akan coba jawab itu di WA juga ya Pak. Terima kasih. Kita sudahi kali ya Pak untuk PA kita malam hari ini. Terima kasih buat Pak Wenas untuk pemaparan materi dari surat-surat Paulus. Semoga ini bisa menambah wawasan dan kita semakin tahu histori atau latar belakang ditulisnya surat-surat Paulus kepada jemaat. Dan itu menambah ininya kita juga ya, semakin menambah pengetahuan kita, pengenalan kita akan, dan mungkin mempertebal keyakinan atau iman kita kepada Kristus melalui apa yang ditulis Paulus melalui surat-suratnya kepada jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu. Baik, Bapak Ibu, kita akan menutup PA kita malam hari ini. Minta tolong Pak Wenas mungkin bisa bantu untuk tutup dalam doa kali ya Pak. Oke. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, di ujung jumpa kami malam ini, kami satukan hati kami bersama dan kami arahkan itu kepadamu. Sebab sama-sama kami meyakini karena anugerah-Mu lah, maka jumpa kami pada malam hari ini boleh berlangsung. Ada banyak hal yang coba kami ungkap dari apa yang ada di dalam surat-surat Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru. Kami tahu tidak mudah bagi kami sekarang ini untuk memahami dan menangkap pesan di sana. Kami sekarang ini dipisahkan sangat jauh, baik dari segi waktu maupun dari segi geografis, di mana surat-surat ini berlangsung. Kami di sini di Indonesia dan tidak sepenuhnya bisa memahami situasi pada waktu itu di dunia Timur Tengah di sana. Tapi kami percaya bahwa ada begitu banyak tulisan-tulisan yang bisa membantu kami untuk bisa menangkap pesan inti dari apa yang dituliskan oleh para rasul ini. Kami bersyukur untuk itu semuanya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan boleh kami nikmati bersama-sama dalam belajar bersama-sama. Masih ada kesempatan satu kali lagi bagi kami untuk berjumpa seperti ini pada minggu depan. Kami percaya bahwa Engkau akan dengan penuh kasih sayang membimbing kami melangkah ke hari itu. Biarlah apa yang kami sudah pelajari bersama-sama sejak jumpa kami yang pertama beberapa minggu yang lalu sampai pada malam hari ini akan menghadirkan berkat-berkat tersendiri bagi kami dalam proses pertumbuhan dan pengembangan iman kami kepada Tuhan Yesus. Malam sudah semakin larut dan menjadi bagian dari keberadaan kami. Kami serahkan hidup kami, istirahat kami malam hari. Bukan hanya untuk kami yang hadir dalam benar yang kami doakan,
tapi juga semua orang yang ada di lingkungan sekitar kami. Mereka yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Kami mohon rahmat juga atas mereka malam ini dan seterusnya. Terpuji dan dimuliakan namamu Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam namamu saja. Terima kasih Pak Wenas. Berpisah satu sama lain. Mungkin kita berfoto kali ya untuk dokumentasi. Bapak Ibu boleh membuka kamera. Senyum semua ya. Minta tolong Kak Nina atau Bu Tiur ya untuk ambil fotonya. Ya, oke, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bu Tiur. Sekali lagi terima kasih buat Pak Wenas. Semoga apa yang disampaikan itu boleh tambah pengetahuan kami ya Pak tentang latar belakang surat Paulus dan menambah keimanan kami kepada Kristus gitu. Semoga pelayanan Pak Wenas semakin diberkati juga dengan keluarga. Terima kasih Pak Wenas. Ya, sama-sama. Selamat malam. Selamat istirahat. Selamat malam Bapak Ibu. Pak Wenas. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Wenas. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Kita bisa close ya. Oh, udah. Kak Nina, Bu Flora, Ya, Bu tinggal Flora, makasih ya Bu. Terima kasih Tiur, Kak Nina. Ora, Ini saya end ya. Sorry, matiin dulu ininya apa? recording ya. Recordingnya lupa.